Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Dea Diala MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar publikasi ilmiah, izinkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Pengaruh Pendekatan Kontekstual Teaching Learning atau CTL terhadap literasi sains siswa pada materi virus di SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Adapun untuk kelompoknya yaitu yang pertama Alvira Eka Putri dengan NPM 202154026, Anisha Dwi Putri 202154025, kemudian Ridho Ismail Nur Fadilah dengan NPM 202154040, kemudian saya sebagai moderator yaitu Zulfi Samsidik dengan NPM 202154070. Adapun untuk pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama itu ada abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Yang pertama yaitu pemaparan mengenai abstrak yang akan disampaikan oleh Saudari Alvira Eka Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai abstrak dari artikel yang kami tulis. Yang pertama di sini latar belakang. Latar belakangnya yaitu literasi sains saat ini telah menjadi fokus utama dalam pembelajaran sains khususnya di bidang biologi. Pembelajaran biologi menuntut siswa untuk lebih banyak belajar dan memahami konsep-konsep pembelajaran, menginterpretasikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari supaya siswa bisa berpikir kritis. Namun, masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya tidak memberikan stimulus siswa untuk menganalisis dalam proses literasi sains. Salah satu alternatif dalam mengatasi hal tersebut adalah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Nah, CTL ini merupakan model yang menuntut siswa dalam memecahkan masalah yang melibatkan indera. Next. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan kontekstual teaching and learning terhadap literasi sains siswa. Untuk metode penelitiannya, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya dengan metode yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan populasi yaitu kelas 10, mohon maaf, yang berjumlah 369 orang dengan sampel berjumlah 74 orang yang terbagi menjadi kelas eksperimen sebanyak 36 siswa dan kelas kontrol sebanyak 38 siswa. Untuk hasil dari penelitian ini, hasilnya CTL memberikan pengaruh terhadap literasi sains siswa karena menuntut siswa untuk memahami konsep materi yang melibatkan indera. Melalui CTL, siswa memiliki kemampuan pemahaman pada konsep materi yang diberikan dengan cara mengidentifikasi dan memecahkan suatu permasalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alvira Eka Putri atas pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Anisha Dwi Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah pendahuluan dari artikel yang telah kami buat. Pendidikan merupakan proses untuk mempengaruhi siswa agar menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk menimbulkan perubahan. Salah satunya dengan cara meningkatkan literasi sains yang menjadi fokus utama, khususnya dalam pembelajaran biologi, menurut Rusliowati et al. Pada tahun 2019. Menurut Toharudin, pada tahun 2011, kemudian Snow and Dibner pada tahun 2016, literasi sains ini penting karena membantu sikap siswa dalam menyikapi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan sains dalam pengalaman kehidupannya. Di Indonesia, penelitian ini perlu ditingkatkan karena masih rendah. The Organization for Economic Cooperation and Development mengatakan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 72 pada tahun 2015 menurut Priani et al. Pada tahun 2019. Next. Seperti hasil observasi di SMA Negeri 8 Tasikmalaya, kemampuan literasi sains siswa masih rendah pada materi virus, pada aspek konten, konteks, dan proses.
pelaksanaan pembelajaran yang tidak memusatkan pada siswa, dengan metode ceramah, siswa tidak dapat memahaminya dan sangat membosankan. Hal ini mengakibatkan siswa rendah dalam memahami, mengkomunikasikan, serta mengaplikasikan konsep materi dalam kehidupan nyata, menurut Priani et al. 2019. Oleh karena itu, peneliti memilih alternatif untuk mengembangkan literasi sains siswa dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Menurut Dharma tahun 2010, kemudian menurut Majni and Rizky pada tahun 2020, CTL merupakan konsep yang membantu pendidikan untuk menghubungkan konsep materi dengan situasi dunia nyata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anisha Dwi Putri atas pemaparannya mengenai pendahuluan. Selanjutnya yaitu mengenai metode yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya baik, terkait lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Tasikmalaya pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Adapun untuk metodenya yaitu menggunakan kuasi eksperimen ataupun eksperimen semu dengan metode pengumpulan sampling itu menggunakan purposive sampling yang dimana pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian untuk jumlah populasi yaitu berjumlah 369 orang yang terdiri dari seluruh kelas 10. Kemudian untuk sampel dengan total 74 orang yang terbagi menjadi kelas eksperimen sebanyak 36 siswa dan kelas kontrol sebanyak 38 siswa. Adapun untuk desain penelitian ini menggunakan sumber dari Sugiono tahun 2011, yang dimana desain yang digunakan adalah post-test only control group design, yang dimana kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan mengenai pendekatan contextual teaching learning ataupun CTL. Nah, dapat dilihat dari keterangan sebelah kanan bahwa S itu merupakan perlakuan dengan menerapkan pendekatan contextual teaching learning ataupun CTL dengan metode eksperimen. Kemudian O yang berarti itu adalah post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Demikian yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Ridho Ismail Nur Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh model CTL terhadap literasi sains siswa. Tentunya setelah kita mendapatkan data dari siswa, merupakan hasil dari angket literasi sains siswa. Nah, sebelum itu ada sebelum dianalisis tentunya ada uji prasyarat. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang mana di sini tertera hasil dari uji normalitas, yang mana kelas kontrol maksudnya mendapatkan nilai 0,06, yang mana lebih besar dari 0,05. Kemudian kelas eksperimen mendapatkan nilai 0,106, yang tentunya lebih besar juga dari 0,05. Yang artinya kedua data tersebut berisi normal. Kemudian ada uji homogenitas, yang mana di sini juga dicantumkan hasil dari uji homogenitas, yang mana diketahui bahwasanya nilai SEJ dari siswa itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya kedua data tersebut bersifat homogen. Selanjutnya, nah setelah melalui uji prasyarat, kemudian data tersebut akan diuji independent test atau uji T, yang mana nilai SEJ-nya itu mendapatkan 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara literasi sains siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah diberikan pelakuan model pembelajaran CTL. Nah, sebelum uji t-test ke uji t-test, mohon maaf saya, selain itu data-data tersebut diuji secara keseluruhan, yakni secara aspek. Yang pertama aspek kompetisi, aspek pengetahuan, aspek konteks, dan aspek sikap. Yang mana data tersebut diuji terlebih dahulu, uji prasyarat, uji homogenitas, dan uji independensitas.
Nah, di bawah ada histogram yang mana itu merupakan representatif dari nilai rata hasil angket literasi sains siswa antara kelas kontrol yang diberikan dengan warna biru dengan siswa kelas eksperimen yang diberikan dengan warna oranye. Dan di sini terlihat bahwasanya perbedaannya signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Yang mana kelas eksperimen mendapatkan nilai rata-ratanya itu 76,7. Selanjutnya, Oke, mungkin saudara Ridho terkendala jaringan dan memohon izin untuk melanjutkan. Nah, jadi untuk pelaksanaan model CTL ini yang digunakan itu membuat siswa mengkonstruksi dalam membangun pengetahuannya sendiri. Yang pertama itu berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan kerjasama dalam kelompok pembelajaran, kemudian didasarkan pada proses berpikir secara sistematis, kemudian mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada contoh yang diberikan oleh guru yang mampu ditiru oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada pengetahuan kembali terhadap materi yang telah dipelajari, kemudian penilaian pengukuran perkembangan belajar siswa. Nah, jadi pada penerapan sintaks CTL juga itu mempengaruhi setiap aspek, yang dimana dari aspek-aspek tersebut eh, mampu meningkatkan literasi sains siswa. Nah, selanjutnya itu menurut dari beberapa penelitian terdahulu bahwa kemampuan literasi sains siswa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimana faktor yang mampu untuk meningkatkan literasi sains, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan menghubungkan isu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian literasi sains juga dapat ditingkatkan melalui kemampuan dalam mengambil keputusan ataupun membuat keputusan yang berhubungan dengan lingkungan dan teknologi. Ya, baik. Jadi untuk kesimpulannya, contextual teaching and learning ataupun CTL itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi sains siswa, yang dimana siswa ini memiliki kemampuan pemahaman konsep materi yang sudah diberikan oleh guru, meskipun beberapa siswa masih memiliki miskonsepsi, yang itu artinya model ini harus ataupun siswa ini harus dilatih dengan literasi sains siswa ini harus sering dilatih dengan menggunakan model contextual teaching and learning ataupun CTL. Ya, baik, mungkin cukup sekian atas pemaparan dari kelompok kami. Kami mewakili kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.